Halo, perkenalkan nama saya Nadia Napitupulu dengan NIM 21110110227 dari kelas 213, kelas mata kuliah Etika Bisnis dan dosen pengampu Desma Erika Mariati, SPD SMS. Termasuk membahas 3 contoh pelanggaran etika bisnis yang ada di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencakup berbagai aspek kejujuran, integritas, tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Tujuan utama dari etika bisnis adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dan individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis beroperasi dengan cara yang adil dan jujur, serta menjaga kesejahteraan sesama pihak yang terkait termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, dan masyarakat luas. 3 contoh kasus pelanggaran etika bisnis di Indonesia. Yang pertama, kasus pelanggaran PB Jarum di Indonesia. Komisioner KPAI Siti Hikmawati menyampaikan jika KPAI menilai ada upaya eksploitasi anak yang dilakukan oleh PB Jarum. Kegiatan audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis dinilai telah mengeksploitasi anak dengan mengacu kepada peraturan pemerintah tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Kami melihat dari perjalanan kami melakukan evaluasi ada niatan, ada terkandung sebuah bentuk eksploitasi yang terselubung yang dilakukan oleh industri rokok dalam hal ini. Untuk itu KPAI waktu itu di bulan Oktober 2018 kami mengundang secara khusus PB Jarum dan kita sampaikan kalau yang begini itu namanya eksploitasi. Pelanggaran terkait eksploitasi anak oleh PB Jarum, sebuah klub bulu tangkis terkenal di Indonesia, menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Kasus ini berawal dari program audisi untuk mencari yang dilakukan oleh PB Jarum untuk mencari bakat muda dalam bulu tangkis. Namun program ini menuai kontroversi dan kritik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran perusahaan Uber. Selain Indonesia, Uber juga diduga melakukan kecurangan di Malaysia, Tiongkok, dan Korea Selatan demi memuluskan bisnisnya. Tidak hanya dugaan suap, dugaan penyimpanan dokumen juga dilakukan Uber di India. Kita lihat dugaan kasus Uber di Asia, ada sejumlah negara, memang ada 5 yang disoroti saat ini. Yang pertama tentunya kita ke Indonesia dulu, dugaan suap polisi ini terkait dengan lokasi dari kantor Uber yang tidak berada di zona bisnis. Dugaan suap ini sampai sebenarnya didengar telinga Alan Jiang, yaitu mantan Managing Director Uber Indonesia, dan Jiang juga diduga, kembali ini diduga semuanya menyetujui suap ini dengan menandatangani laporan keuangan perusahaan yang digambarkan sebagai upah keamanan lokal. Dan pihak dari Polri sendiri ini masih akan terus menyelidiki dari dugaan suap polisi yang dilakukan oleh Uber di Indonesia. Sementara di Malaysia, kita bergeser ke Malaysia, itu dugaan suap institusi. Ini Uber diduga membuat kesepakatan tukar guling dengan institusi lokal. Pada Agustus 2016, Uber menyumbang puluhan ribu dolar Amerika ke Malaysian Global Innovation and Creativity Center. Namun di saat yang bersamaan, Uber juga memperoleh investasi dari Badan Pengelola Pensiun Malaysia dengan nilai juga yang tidak cukup kecil, 30 juta dolar Amerika. Dan kurang dari setahun kemudian, pemerintah Malaysia akhirnya meloloskan peraturan yang melegalkan ride hailing di sana, itu melegalkan Uber ataupun transportasi online di sana, sehingga kalau kita lihat urutannya cukup mencurigakan, sehingga memang akhirnya sedang diusut juga untuk dugaan suap institusi di sana. Dan juga dugaan suap institusi Uber ini juga terjadi, diperkirakan, diduga di Korea Selatan dan juga di Tiongkok, namun masih dalam pembahasan ataupun masih dalam kajian yang lebih dalam lagi. Sementara untuk di India, ini ada dugaan penyimpanan dokumen yang dilakukan di India, yaitu menjadi masalah mantan eksekutif Uber bernama Eric Alexander. Alexander berada dalam pengawasan karena pernah memegang dokumen rekam medik korban pemerkosaan di India. Korban diperkosa ketika menumpang layanan mobil Uber di sana, dan pelakunya juga adalah mitra pengemudi Uber sendiri. Dan dokumen ini dipegang untuk agar isu ataupun juga agar kejadian pemerkosaan oleh mitra dari Uber ini tidak meluas dan juga tidak memperburuk namanya, sehingga akhirnya dugaan penyimpanan ini dilakukan oleh eksekutif di sana. Sementara untuk di Indonesia sendiri, Uber sudah masuk sejak Agustus 2016
dan tahun 2017 Uber sudah tersebar di 30 kota di 7 pulau di Indonesia, sehingga memang di hampir setiap pulau besar di tanah air ini sudah ada Ubernya. Untuk di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan juga Bali dan juga pulau-pulau lainnya ini sudah ada Uber di sana. Sementara untuk total perjalanan seluruh armada ini tahun 2016 sudah mencapai 603 juta kilometer. Memang hingga saat ini Uber belum merilis sejumlah data seperti misalnya adalah mitra dari para sopirnya, kemudian juga berapa banyak keuntungan yang memang tidak pernah dirilis oleh Uber Indonesia sendiri. Namun kalau kita lihat dari masuknya Uber di tahun 2014, kemudian juga masuknya transportasi online lainnya seperti misalnya adalah Grab dan juga Gojek yang sebenarnya lebih muncul terlebih dahulu, Uber ini masuk sebagai alat transportasi online yang mobil yang pertama, bisa dikatakan seperti itu, karena memang yang pertama Uber baru diikuti oleh aplikasi lainnya. Dan pada masuknya Uber ini juga tidak mulus karena memang menghadapi ataupun ada banyak perlawanan khususnya dari para taksi konvensional yang mereka merasa bahwa marketnya mereka diambil karena memang Uber pada saat awal masuk ini memberikan harga ataupun juga tarif yang cukup murah, sehingga memang masuknya Uber pada saat awal di tahun 2014 itu juga memang tidak berjalan mulus, dan akhirnya pada tahun 2017 ini ada dugaan kembali bahwa Uber menyuap polisi untuk bisa terus berkantor di lokasi yang sebenarnya tidak masuk ke dalam zona bisnis. Kasus ini bermula ketika mantan karyawan Uber yaitu Susan Fowler menyatakan kepada publik bahwa perusahaan memiliki budaya pelecehan seksual yang mendarah daging. Karena dugaan tersebut begitu mencengangkan, maka Uber pun mengalami kesengsaraan dan membuatnya harus menyerahkan mayoritas pangsa pasarnya pada perusahaan lain yaitu Lyft. Kasus yang ketiga adalah Jokowi sebut stok masker di Indonesia ada 50 juta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan ketersediaan masker dalam negeri saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Presiden menyebut terdapat 50 juta masker yang masih tersedia saat ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya di Beranda Istana Merdeka Jakarta pada Selasa sore. Presiden menyebut telah mendapat laporan jika stok masker dalam negeri masih mencapai 50 juta masker. Presiden meyakini masker tersebut masih mencukupi untuk masyarakat, hanya saja terdapat beberapa jenis masker tertentu seperti N95 yang stoknya terbatas. Namun saat ini di pasaran ketersediaan masker minim, bahkan dijual dengan harga yang tinggi. Untuk itu Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz untuk menindak pihak yang menimbun masker dan menjualnya dengan harga tinggi. Ya nanti Pak Menteri biar cek, tetapi saya juga sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun masker, terutama ini masker, dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Oke, hati-hati, ini perlu saya peringatkan. Pandemi COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020 terjadi kelangkaan masker di berbagai tempat. Masyarakat panik karena sulit mendapatkan masker, sementara harga masker melonjak tinggi. Pada 3 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa stok masker di Indonesia mencapai 50 juta unit. Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat yang khawatir akan ketersediaan masker. Namun pernyataan tersebut mendapat kritik dan keraguan dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan keakuratan dan data tersebut karena kelangkaan masker terjadi di banyak daerah. Situasi ini memicu data tersebut karena respon cepat dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan. Oke guys, demikian contoh 3 kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan juga penonton. Bye-bye, terima kasih.